Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Ratusan tahun silam, setelah alam semesta terbentuk, kerajaan langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dunia, yaitu dunia dewa, dunia manusia, dan dunia siluman. Tetapi bangsa siluman yang ingin menguasai ketiganya melakukan pemberontakan dengan menyerang kerajaan langit, dunia dari para dewa. Tak bisa diremehkan dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, mereka terus menyeluruh kayangan. Siluman kerbau, yaitu pemimpin dari bangsa siluman, menentang Kaisar Langit, berniat untuk merebut kekuasaannya. Pada awalnya, siluman kerbau bisa mengimbangi kekuatan dari Kaisar Langit, namun pertarungan mulai berat sebelah ketika sang kaisar berubah ke mode naga, menghancurkan senjata raja siluman itu dan menghantamkannya hingga tak mampu bangkit kembali. Namun ketika kaisar ingin menghabisinya dengan api suci, ia dicegah oleh seorang dewi kayangan yang tak lain adalah adik dari sang kaisar langit. Dewi ini bernama Lia. Ia memohon agar kakaknya bersedia mengampuni siluman kerbau karena ternyata secara diam-diam mereka menjalin hubungan asmara. Kaisar Langit yang diliputi rasa dilema akhirnya memberikan ampunannya. Tetapi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan langit dengan menjalin hubungan dengan bangsa siluman, sang adik pun diusir dari kerajaan langit bersama siluman yang diasingkan ke sebuah pegunungan di wilayah bumi. Sang kaisar lalu menyatakan kalau sampai hal ini terulang kembali, maka ia tidak akan segan lagi untuk membinasakan seluruh bangsa siluman. Tapi sayangnya, meskipun serangan itu dapat dihentikan, namun dampak dari pertarungan itu menyisakan kerajaan langit yang benar-benar hancur berantakan, sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Beruntung seorang dewi bernama Noah yang rela mengorbankan dirinya untuk memutar waktu kembali demi mengembalikan kondisi kerajaan langit seperti sedia kala. Dengan sisa kekuatannya, ia juga membangun sebuah penghalang yang mustahil ditembus oleh serangan bangsa siluman. Sedangkan sisa pecahan dari tubuhnya menjelma menjadi sebuah kristal yang terlempar ke sebuah gunung yang bernama Gunung Wakwo. Ternyata kekuatan Noah melahirkan individu baru yang tumbuh di dalam kristal itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Terlihat seekor rubah mendekati kristal itu, yang di dalamnya terdapat sosok seekor kera kecil. Namun tiba-tiba awan hitam menerjangnya dan membawa pergi rubah putih itu ke tempat lain. Seorang dewa bernama Guru Bodhi didatangi oleh Dewi Kwan Im. Di sini Dewi Kwan Im mengatakan mengenai sosok siluman kuat yang diangkat segera lahir dari pecahan kristal Noah. Jika siluman ini mendapat pendidikan dan bimbingan yang benar, maka nantinya siluman ini akan banyak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Kemudian lompat ke beberapa tahun setelahnya, pecahan kristal Noah yang cukup menyerap energi alam pun hancur, yang melahirkan sosok siluman kera yang sangat cerdas. Siluman kera sedang memetik buah-buahan di atas sebuah pohon. Kemudian dia melihat kupu-kupu cantik yang menarik perhatiannya. Ia lantas bermaksud menangkap kupu-kupu itu. Tapi sayangnya, kupu-kupu malang itu harus mati di genggamannya. Tak lama setelah itu, Guru Bodhi datang ke tempatnya atas arahan dari Dewi Kwan Im. Melihat si kera yang bersedih karena kupu-kupunya telah mati, ia lalu menggunakan sihirnya yang mampu membuat kupu-kupu itu hidup kembali. Hal ini membuat si kera sangat terkesan dan memohon agar diajari bagaimana cara melakukannya. Guru Bodhi pun bersedia mengangkatnya sebagai murid dan mengajak sang kera ke tempatnya. Ternyata Guru Bodhi memiliki sebuah perguruan bela diri bagi keturunan para dewa.
Terlihat di sana juga terdapat banyak muridnya yang tengah berlatih. Mengetahui murid barunya ini belum memiliki nama, ia pun memberinya nama Sun Wukong. Wukong pun merasa sangat senang dan berjanji akan giat berlatih. Di waktu yang bersamaan, setelah bertahun-tahun, ternyata siluman kerbau masih menyimpan dendam kepada kerajaan langit dan masih berencana untuk melakukan serangan kembali. Melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa siluman, tercatat bahwa terdapat 3 kejadian besar dalam waktu dekat yang memberikannya peluang untuk menguasai kerajaan langit. Yang pertama, Istana Naga Laut Timur akan runtuh, yang memicu tsunami yang sangat dahsyat. Yang kedua, gerbang kerajaan langit akan terbuka. Dan yang ketiga, pecahan kristal Nuwa akan melahirkan siluman yang sangat kuat. Berdasarkan ramalan inilah, ia ingin memanfaatkan siluman itu untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit. Tidak hanya itu, ia juga ingin bekerja sama dengan orang dalam kerajaan langit yang bernama Yang Xian. Kita kembali ke tempat Wukong. Di sana seorang murid merendahkannya dengan mengatakan bahwa tidak sepantasnya kaum dari siluman berlatih di tempat ini. Wukong yang merasa jengkel pun menantangnya untuk bertarung. Ternyata pria ini hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Wukong yang telah menguasai 72 sihir mengubah wujud dengan mudah bisa mengalahkannya. Tidak lama setelah itu, Guru Bodhi pun datang dan segera menghentikan perkelahian mereka. Sang guru lalu menceramahi mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus belajar mengendalikan emosinya dan lebih bijak dengan menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan. Kemudian ia mengajak Wukong untuk pergi ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, Wukong memasuki sebuah dimensi yang sangat mengerikan. Beruntungnya itu semua hanyalah mimpi. Tetapi Guru Bodhi lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa, karena itu bisa jadi ramalan mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh Wukong. Tersambar petir, terbakar api, bahkan diterjang oleh tornado. Jika ia berhasil melewati semua itu, nantinya ia akan memiliki ilmu awet muda yang membuatnya bisa hidup abadi. Namun bagi Wukong, hidup abadi saja masih belum cukup. Wukong yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa kera, meminta sang guru agar mengajarinya ilmu untuk menghidupkan orang mati. Tetapi sang guru mengatakan bahwa itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari. Wukong harus percaya dengan dirinya sendiri dan memahami mengenai arti kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Setelah mendengar semua itu, nampaknya Wukong mulai bisa mengerti. Sang guru juga mengatakan bahwa semua ilmu telah diajarkan dan meminta Wukong agar kembali ke Gunung Wakwo. Di sisi lain, siluman kerbau mulai menjalankan rencananya dan datang menemui Yang Jian untuk membuat kesepakatan agar Jian membantunya dalam menaklukkan kerajaan langit, dan sebagai imbalan, ia akan memberikan jabatan tertinggi kepadanya di kerajaan langit. Yang Jian yang dipenuhi sifat serakah itu pun menyetujui kesepakatan itu. Di Gunung Wakwo, terlihat para kera yang panik karena dikejar-kejar oleh sesosok siluman batu. Beruntung Wukong datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan siluman pengganggu itu. Para kera pun sangat senang melihat rajanya telah kembali dan berjanji akan setia melindungi mereka. Tetapi tetap saja ada yang menjanggal, karena jika Wukong sedang tidak ada, maka siluman-siluman jahat itu akan kembali menyerang mereka. Sehingga untuk mengatasi hal itu, mereka membutuhkan senjata. Salah seekor kera lalu mengusulkan bahwa menurut kabar yang beredar, terdapat banyak benda pusaka yang bisa dijadikan senjata di Istana Naga. Mengetahui hal itu, Wukong pun segera pergi ke Istana Raja Naga Laut Timur untuk meminta beberapa senjata. Dan singkat cerita, Wukong pun berhasil masuk ke wilayah Istana Naga. Jauh di dasar laut, di sana ia mendapatkan serangan dari ikan besar bergigi tajam, yang tak lain adalah Panglima Istana Naga yang menolak kedatangan Wukong. Jelas Wukong pun dapat mengatasinya dengan sangat mudah. Ia lalu menerobos istana dan mencoba bicara kepada Raja Naga dengan mengatakan tujuannya yang hanya ingin meminta beberapa senjata untuk rakyat keranya. Awalnya sang raja menolak, sampai Wukong menggunakan cara kekerasan dengan mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Karena tidak ingin korban jatuh lebih banyak, Raja Naga pun menyerahkan semua senjata agar Wukong segera pergi. Di sana juga ada pakaian tempur berlapis emas yang juga Wukong ambil. Namun saat ia ingin pulang, ia melihat jarum raksasa yang sangat menarik perhatiannya. Raja Naga pun menjelaskan bahwa benda itu adalah pilar penopang langit yang berguna menjaga perairan agar tetap stabil. Selama berabad-abad, tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkatnya.
Wukong yang justru merasa tertantang mendekati jarum itu dan mencabutnya secara paksa. Dan di luar dugaan, ternyata ia mampu mengambilnya dan merubah wujudnya menjadi sangat kecil, lalu segera pergi begitu saja. Sontak setelah jarum itu dicabut, terjadilah bencana yang menghancurkan istana naga. Air pun melonjak dan mengakibatkan tsunami raksasa. Di tempat lain, terlihat seorang wanita berpakaian putih bernama Ririn, yang tak lain adalah jelmaan dari siluman rubah. Ia bersama teman-temannya tengah melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Gunung Wakwo, tempat dari bangsa kera. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapatkan sambutan baik dan malah diserang oleh bangsa kera menggunakan berbagai senjata yang didapatkan dari istana naga. Tak lama setelah itu, Wukong pun datang. Ririn menjelaskan bahwa selama ini ia memang mencari Wukong. Ia lalu memperkenalkan diri kalau ialah rubah kecil yang dulu berkenalan dengan Wukong saat ia masih berada di dalam kristal Nuwa. Singkatnya, Wukong pun mengingat hal itu, yang membuatnya sangat senang bertemu dengan sahabat lamanya. Lantas dia lalu mengajak Ririn terbang untuk berkeliling melihat keindahan Gunung Wakwo. Sementara itu di Kerajaan Langit, Raja Naga Laut Timur melaporkan bahwa sosok siluman kera telah menyerang wilayahnya, menghancurkan istana naga, dan mencuri pilar penopang langit. Menanggapi laporan itu, Yang Qian selaku Jenderal Kayangan memerintahkan Nacha untuk meringkus siluman kera yang dimaksud. Kembali ke Gunung Wakwo, Wukong mengajak Ririn untuk menikmati keindahan Gunung Wakwo di atas sebuah tebing. Mereka terus mengobrol sampai munculnya matahari terbit yang membuat suasana semakin romantis. Tetapi setelah diamati lebih jelas, ternyata itu bukanlah matahari, melainkan sebuah bola api panas yang siap menghantam mereka. Dan benar saja, itu adalah serangan dari Nacha atas perintah langit untuk menangkap Sun Wukong, sehingga terjadilah duel udara antara mereka. Dengan gelang saktinya, Nacha berhasil mengatasi kelincahan Wukong dan siap menembaknya dengan jurus bola apinya. Sampai siluman kerbau datang dan mengembalikan serangan Nacha sehingga Wukong pun berhasil diselamatkan. Mengetahui Nacha yang gagal, Yang Jian segera melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit dengan menegaskan kalau Wukong tidak segera diringkus, nantinya akan lebih banyak menyebabkan malapetaka. Tetapi Kaisar Langit tidak sependapat. Ia tahu kalau Wukong berasal dari kemurnian kristal Nuwa. Ia masih percaya bahwa Wukong akan membawa kebaikan dengan arahan yang tepat. Di Gunung Wakwo, Wukong pun berkenalan dengan siluman kerbau dan menyatakan rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan. Mereka pun semakin akrab, menjalin hubungan persaudaraan. Singkat cerita, siluman kerbau pun mulai menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa Wukong memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Dengan kemampuannya ini, ia sudah selayaknya bisa mendapatkan tempat di Kerajaan Langit. Ririn pun juga sependapat, karena mungkin saja di sana Wukong bisa mendapatkan kekuatan yang selama ini ia inginkan, yaitu menghidupkan orang yang telah mati. Pada awalnya Wukong enggan karena sudah cukup puas tinggal di Gunung Wakwo, tinggal bersama bangsa keranya. Sampai ia mulai merubah pikirannya setelah melihat para kera yang mulai termakan usia. Akhirnya berangkatlah Wukong menuju Kerajaan Langit. Setelah itu, siluman kerbau kembali menemui Yang Jian untuk membahas rencananya untuk memanfaatkan Wukong menghancurkan gerbang langit agar pasukan silumannya bisa melancarkan serangan. Tetapi Yang Jian merasa ragu kalau Wukong mampu mengingat gerbang tersebut yang sangat kuat. Lalu siluman kerbau kembali menjelaskan kalau di dalam istana terdapat pil sakti yang bisa melipat gandakan kekuatan. Jika Yang Jian dapat memancing Wukong agar memakannya, maka gerbang langit pasti mampu ia hancurkan. Singkat cerita, Wukong berhasil menerobos masuk istana langit. Ia mencoba berkeliling dan mengagumi kerajaan yang begitu luas dan megah. Secara tidak sengaja, ia melihat seorang dewa yang tak lain adalah Kaisar Langit. Nampaknya ia tengah bersedih melihat kudanya yang terjatuh lemas dan tidak mampu bangkit kembali. Dengan polosnya, Wukong mencoba membantu dengan melepaskan semua beban kuda tersebut, sehingga kuda itu kini bisa pergi dengan bebas. Setelah itu, datanglah Guru Bodhi bersama pasukan langit. Ia meminta maaf dengan tindakan tidak sopan yang telah Wukong lakukan. Tetapi sang kaisar sama sekali tidak keberatan, dan alih-alih menangkapnya, ia malah berniat memberikan sebuah jabatan kepada Wukong setelah melihat kebaikan di dalam dirinya.
Setelah melihat kedekatannya dengan para hewan, ia pun mulai memutuskan untuk menjadikan Wukong sebagai pengurus kuda di kerajaan langit. Mendengar hal itu, Wukong pun merasa sangat senang karena ia merasa dihargai dan diakui oleh Kaisar Langit. Singkatnya, Wukong pun segera menjalankan tugasnya untuk mengurus para kuda. Semua baik-baik saja, hingga Yang Jian datang dan memukuli kuda-kuda itu dengan alasan ingin mengajari Wukong bagaimana cara mendisiplinkan para hewan ini. Wukong yang merasa kasihan membalas perbuatan Yang Jian dengan mencambuk ekornya dan mengatakan bahwa dewa pun juga butuh disiplin. Tidak cuma itu, ia juga melepaskan semua kuda agar mereka semua bisa merasakan kebebasan. Bersama dengan para kuda, Wukong pun pergi meninggalkan tempat itu. Wukong yang kabur mencoba bersembunyi di sebuah kebun persik. Yang terlihat di sana juga ada para bidadari kayangan yang tengah memanen buah persik. Ia pun ingin mencicipi buah dewa itu, namun ketahuan oleh salah satu bidadari. Di sini para bidadari ini merendahkan Wukong yang tak sepantasnya berada di kayangan. Terlebih lagi, jabatannya sebagai pengurus kuda adalah yang terkecil di kayangan yang diberikan hanya untuk mengekangnya. Tentu mendengar hal itu, Wukong pun merasa sangat jengkel dan menggunakan sihirnya untuk menghentikan pergerakan mereka dan meninggalkannya begitu saja. Yang Jian yang menyusul membebaskan para bidadari dari pengaruh sihir Wukong dan meminta agar melaporkan perbuatan Wukong ini kepada Kaisar Langit. Tiba-tiba muncul dari belakang Wukong yang langsung mencolok mata Yang Jian. Ia pun emosi dan langsung menyerangnya, tetapi serangannya dihentikan oleh Kaisar Langit yang juga datang ke tempat itu. Melihat hal itu, Yang Jian pun menjadi salting dan mencoba meminta maaf. Tetapi setelah diamati, bagaimana bisa Kaisar Langit memiliki ekor yang jelas bahwa ini adalah penyamaran dari sihir keras sakti. Sementara itu di markasnya, dia menentang rencana siluman kerbau yang ingin kembali menyerang kerajaan langit. Tetapi siluman kerbau tak gentar sedikit pun dan mengatakan bahwa ia hanya ingin menuntut keadilan. Menurutnya, sudah cukup lama para dewa berkuasa. Kini giliran bangsa silumanlah yang harus mengambil alih kerajaan langit dan memulai kekuasaannya. Kegilaannya pun tak cukup sampai di situ. Karena demi mewujudkan ambisinya, ia bahkan rela mengorbankan ratusan jiwa bangsa siluman untuk menciptakan sebuah senjata yang maha sakti. Kembali ke tempat Wukong, di sana ia masih mencoba melarikan diri dari kerajaan pasukan langit. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi yang mengaku sedang membuat sebuah ramuan yang memiliki kekuatan menghidupkan orang yang telah mati. Ramuan itu disimpan di sebuah ruangan di kerajaan langit. Setelah memberikan Wukong lokasinya, dewi itu pun segera pergi. Yang ternyata dia adalah jelmaan dari Yang Jian yang memang sengaja memancing Wukong untuk memakan pil yang dapat melipat gandakan kekuatan yang nantinya akan ia manfaatkan untuk menghancurkan gerbang langit sesuai rencana dengan siluman kerbau. Wukong yang terpancing segera menuju lokasi dan langsung disambut oleh Dewi Taisang yang menjaga ramuan itu. Ia lalu mengikat Wukong dengan tali petirnya yang sangat kuat. Ketika Wukong tahu tali itu akan hancur saat terbakar, ia pun segera menyeburkan dirinya ke dalam tengku api, di mana ramuan sakti dimasak. Begitu sampai di dalam api itu, tidak hanya menghancurkan tali, bahkan nyaris membakar kulit Wukong. Tetapi ia mampu bertahan dan malah memakan 3 pil sakti sekaligus. Dengan kekuatan yang membara, Wukong pun keluar dan menghajar Yang Jian dengan membabi buta. Beruntungnya Yang Jian dapat meloloskan diri dan Wukong tidak mengejarnya karena ia lebih memilih kembali ke Gunung Wakwo. Tapi sayangnya saat ia kembali, Gunung Wakwo sudah hancur berantakan. Tidak hanya itu, para rakyat keranya pun tidak ada yang selamat. Di sana, Ririn si siluman rubah juga ditemukan sudah kaku tidak bernyawa. Dengan kesedihan yang mendalam, Wukong pun berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghidupkan mereka kembali. Namun sia-sia karena pil yang ia makan hanyalah pil penambah kekuatan. Sampai akhirnya ia yang telah dilanda putus asa menguburkan mereka yang telah tiada di bawah tanah Gunung Wakwo. Tidak lama setelah itu, siluman kerbau datang menghampirinya dan mengatakan turut berduka cita.
Ia lalu menunjukkan semacam rekaman CCTV di mana memperlihatkan bahwa serangan ini dilakukan oleh para pasukan kerajaan langit. Tentu tanpa pikir panjang, dengan penuh emosi, Wukong pun langsung melesat menerobos kerajaan langit untuk membalaskan dendamnya. Meskipun ia dihadang oleh pasukan dewa, mudah baginya menghancurkan gerbang langit dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Terlihat senyum siluman kerbau yang menandakan bahwa rencananya berjalan dengan lancar. Karena serangan ke Gunung Wakwo sebenarnya dilakukan oleh bangsanya untuk menghasut Wukong agar berselisih dengan para dewa. Kaisar Langit yang merasa Wukong sudah tidak bisa dikendalikan, turun tangan dan mengeluarkan naganya yang ia rubah menjadi sebuah pedang untuk mempertahankan kerajaan langit. Jumlah pasukan langit yang sangat banyak sama sekali tidak dapat menghentikan amukan Wukong. Pertahanan terkuat pun dapat dengan mudah ia tembus. Jelas dampak dari amukan itulah yang membuat kerajaan langit hancur berantakan. Siluman kerbau yang sudah menantikan hal ini segera mengangkat senjatanya dan bergegas menyerang kerajaan langit. Dengan jurus bayangan kegelapan, ia pun melumpuhkan ratusan pasukan langit dengan sangat mudah. Ia juga membunuh guru Bodhi yang berusaha menghentikannya. Wukong yang menyaksikan hal itu pun merasa sangat marah dan menyadari bahwa pembantaian di Gunung Wakwo adalah ulah dari siluman kerbau. Hal ini diperkuat dengan jurus bayangan kegelapan yang sama persis dengan bayangan kegelapan yang tertinggal di leher mayat siluman rubah. Tiba-tiba seekor naga raksasa pun juga mencoba menghentikan siluman kerbau yang tak lain adalah jelmaan dari Kaisar Langit. Namun dengan senjata barunya, kini Kaisar Langit sekalipun bukan lagi tandingannya. Dengan bangganya, siluman berjalan mendekati singgasana kerajaan langit. Ia ternyata juga mengkhianati Yang Jiat dan langsung membunuhnya. Di tengah kegembiraan karena telah merasa menang, Wukong pun kemudian muncul dan langsung menghancurkan singgasana itu. Hingga terjadilah duel udara antara si kera sakti melawan Raja Siluman yang berjalan sangat sengit. Sayangnya Wukong sangat kelelahan dan terkena pukulan tepat di kepalanya. Tetapi kemudian ia memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memberikan pencerahan mengenai arti dari kehidupan dan kematian. Beliau juga menjelaskan bahwa apa gunanya hidup abadi jika kita hanya membuat kerusakan dan menciptakan kesengsaraan. Seketika Wukong pun mulai memahami hal itu dan kembali dapat menguasai dirinya. Ia pun tersadar dengan mudah bisa menghentikan serangan dari siluman kerbau. Kini dengan perasaan yang lebih tenang, Wukong pun terlihat lebih unggul dari siluman kerbau. Siluman kerbau yang emosi segera meningkatkan kekuatannya dan berubah ke mode iblisnya. Tidak ingin kalah, Wukong pun juga mengubah dirinya ke bentuk kera raksasa. Tetapi tetap saja, Wukonglah yang dapat menguasai pertarungan. Ia bahkan mampu menghancurkan senjata dari siluman kerbau dan mematahkan salah satu tanduknya lalu dilemparkan ke bumi. Dengan kemenangan Wukong, kini akhirnya kerajaan langit pun bisa diselamatkan. Akan tetapi, meskipun serangan bangsa siluman telah berakhir, dampak pertarungan itu benar-benar telah menghancurkan kerajaan langit dan butuh ratusan tahun untuk membangunnya kembali. Sampai akhirnya Sang Buddha Agung datang dan mengatakan bahwa atas kesalahannya yang telah Wukong lakukan, ia harus menjalani hukuman dengan digencet di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk merenungi semua perbuatannya. Sampai nanti datang seorang biksu yang akan membebaskannya. Sun Wukong pun sama sekali tidak keberatan dan dengan ikhlas dia menerima hukuman itu. Sementara itu, atas semua kejahatan yang telah dilakukan oleh siluman kerbau, Sang Buddha Agung pun menghukumnya untuk bereinkarnasi menjadi seekor kerbau. Namun meskipun demikian, istri bersama anaknya yang telah lahir berjanji akan tetap setia menemaninya. Dan singkat cerita, 500 pun telah berlalu. Di situ terlihat seorang biksu yang mendekati Gunung Lima Jari, tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Dan film pun berakhir.
Kalau kalian mau nonton kelanjutannya, bisa kalian lihat di akhir video ini. Dan kalau tidak ada, bisa kalian cek di deskripsi. Dan oke guys, segitu aja. Bye-bye.